Oke, jumpa lagi dengan saya. Di depan saya sudah ada produk dari Motorola ya. Produk ini tidak asing mungkin bagi kalian yang sudah pecinta smartphone Android di tahun era 2014 sampai dengan 2018 atau 19 kalau nggak salah, sebelum Motorola hengkang dari Indonesia. Kalian pasti tidak asing dengan brand dari Motorola ini. Ya, Motorola is back, slogannya seperti itu. Kini hadir di harga yang sangat terjangkau. Jika kalian dulu mengenal Motorola, yang kalian pikir adalah brand dengan smartphone sekelas Samsung ya, produknya semi premium, artinya kelas menengah ke atas. Kali ini mereka hadir di harga range yang menarik sekali, yaitu di pangsa pasar kelas 2 jutaan. Oke, kita jelaskan. Di harga rentang 2.200.000 sampai dengan 2.500.000, kalian mendapatkan smartphone dengan konektivitas 4G. Ya, di sini adalah yang membedakan dari toko kotak ini adalah versi internal storage-nya. Ada dua versi untuk Moto G45 ini. Yang pertama adalah varian RAM 8GB, internal storage 128. Dan yang kedua adalah internal storage-nya 256, RAM-nya tetap sama 8GB. Tentunya beda harga, selisihnya sekitar 200 sampai dengan 300. Kemudian kita lihat ya di bagian kotaknya ini, ya lambang ini kalau kalian kangen ya, Motorola. Seperti yang kita tahu, Motorola ini terkenalnya justru di bawah, di sekitar tahun 95 sampai dengan tahun 2000. Ya, kalau kalian ingat ada V-Razor seperti itu, yang sebelum smartphone keluaran sebelum OS Android. Oke, kembali lagi. Di sini sudah lengkap NFC dan terdapat stiker bundling kerjasama dengan XL. Seperti ini. Jadi kalau sewaktu-waktu mereka sudah tidak ada kerjasama, kemungkinan mereka tidak mendapatkan. Oke, saya jelaskan. Makanya ini hanya bundling kerjasama, itu ada periode yang singkat. Ada periodenya, bukan singkatnya, maaf. Periodenya dan kita tidak tahu. Seperti itu. Jadi kalau kalian mencari produk, kalian sebagai buyer menginginkan yang harus ada bundlingnya, sedangkan pada saat Motorola sudah ada kerjasama, ya susah. Itu adalah stok lama yang mungkin ada, seperti itu. Jadi mohon dipahami. Kemudian kita lihat di sini sebelah kanan dari kotaknya, seperti yang kalian lihat, Hello Moto. Ini slogan sudah sejak dari zaman tahun 90-an. Kemudian di sini bagian belakang, kita ke bagian sampingnya dulu ya. Bagian belakang kita kesampingkan. Oke, di sini adalah sensor kamera yang 50 megapiksel. Dan di sini detail ya, menggabungkan 4 piksel untuk satu resolusi. Ya, ini untuk perhitungan pikselnya ya, sehingga terhimpun menjadi, jadi resolusi efektifnya itu adalah 12 megapiksel. Jadi mereka gabungkan semua dari satu piksel, mereka melarang jadi 4, maka ketemulah 50 megapiksel. Jadi ini jujur sekali ya, bahwa 50 megapikselnya adalah efektif 12 megapiksel yang diinterpolasi menjadi 1 jadikan 4 piksel untuk pembesaran. Kemudian saya kembali lagi, makanya saya jelaskan. Ini harga smartphone yang harga belasan juta, kenapa juga 50 megapiksel? Sedangkan handphone 2 juta juga 50 megapiksel. Artinya, buat apa kita ngeluarin uang belasan juta kalau ingin mendapatkan kamera yang sama saja? Ya, saya jelaskan, ukuran resolusi seperti ini, itu bukan merupakan image quality. Jadi itu hanya ukuran saja, jadi bukan kualitas gambar. Jadi jelas ada bedanya. Kalian beli smartphone mahal tentunya tidak ada interpolasi sampai ini, seperti ini. Jadi kalau mereka tertulis 50 megapiksel, yaitu pure murni 50 megapiksel, bukan berarti pembesaran dari 1 piksel menjadi 4. Artinya 1:1, seperti itu. Dan tentunya image quality-nya juga bagus. Serta kamera bukan ditentukan dari megapiksel. Yang paling penting itu adalah sensor, besarnya sensor. Jadi kamera smartphone makin mahal, besaran sensornya semakin besar. Jadi untuk menangkap cahayanya dia juga semakin banyak. Jadi dengan kata lain, itu yang menentukan adalah kualitas gambar, terutama yang paling kelihatan adalah di night mode-nya. Sehingga kalau kamera dengan sensor besar, tentunya cahaya terserap akan banyak, sehingga akan terjadi
minim noise, itu yang dinamakan image quality, seperti itu. Kemudian lanjut lagi, di sini diperlukan daya minimal. Oke lah, kalian baca sendiri nanti ini karena tidak informasi yang penting ya. Nah, ini aja untuk prosesornya menggunakan Snapdragon. Oke. Kemudian untuk ini ada Dolby Atmos untuk speakernya ya, tuningnya ya. Oke, kita bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya, ini back covernya ini adalah kulit ya, vegan leather ya, premium design vegan leather. Jadi harga 2 jutaan sudah mendapatkan semi kulit seperti ini, oke lah, cukup premium. Dan untuk desainnya ini bukan notch ya, ini adalah pansul. Jadi seperti smartphone premium. Untuk warnanya juga oke lah. Di sini warna menciri khas untuk ditujukan untuk menciri khaskan anak muda. Warnanya warna cerah semua, hijau muda, ungu, merah, dan biru. Seperti itu. Untuk segelnya Motorola seperti ini. Ya, kalian hafalkan. Karena tidak ada wrapping ya. Jadi kalian hafalkan. Karena tidak ada wrapping, kalian hafalkan ya. Segelnya seperti ini. Dan di sini biasanya akan disematkan bonusnya. Biasanya. Tapi ada juga yang dimasukkan. Seperti ini dimasukkan di dalamnya. Seperti ini ada di sampingnya. Seperti itu. Oke. Seperti ini, kita lihat box atasnya polos, dan di bawahnya IMEI. Saya tidak bisa menyatakan IMEI-nya. Dan untuk ukuran memorinya bisa kalian lihat di bagian bawah seperti ini. Maaf, saya tutup. Di sini nanti akan tertera seperti ini. 8128, artinya RAM 8, internal storage 128. Kalau yang 256 di sini akan tertulis 8256 GB. Oke, sekian dulu penjelasan dari video ini. Semoga video ini bermanfaat.